Oke, baik, kita ketemu lagi di video yang kedua ya. Jadi ini video lanjutan dari yang video pertama tadi. Di video pertama tadi kita udah belajar tentang masking secara sederhana ya. Intinya masking itu menutupi bagian yang akan kita sembunyiin gitu ya. Oke, di video yang kedua ini kita akan coba masking untuk eh, menghilangkan atau menyembunyikan bagian yang ini agak susah levelnya ya. Jadi rambut yang seperti ini agak susah. Ketika kita seleksi, coba pakai seleksi biasa aja, biasanya tetap ada bagian yang nggak bisa hilang. Oke, kita bisa pakai masking ini untuk membantu seleksi yang kasusnya seperti ini. Oke, jadi langsung aja kita seleksi dulu. Nah, kalau kalian pernah seleksi dengan marquee terus pakai yang di sini ya polygonal lasso dan lain sebagainya, ini kita coba pakai pen tool ya. Nah, untuk seleksi pakai pen tool saya lebih suka pakai control plus ya, control minus ini untuk zoom in zoom out, kemudian spasi sama klik kiri ya, ini buat geser-geser. Jadi ini benar-benar ngebantu kalau kalian lagi seleksi. Nah, kemudian kalau seleksi pakai pen tool itu kalian bisa bikin kurva seperti ini. Nah, jadi kalian bisa naik slow waktunya ya. Itu apa, kalian bisa ngepasin banget lah sama bagian objeknya, karena ini enggak slow-slow banget ya. Kita ngejar waktu juga, jadi seleksinya agak tak cepetin ya, nggak sesuai banget sama bentukannya. Oke, nah jadi klik kiri ya, klik kiri, tangan kiri tangan kanan itu semua kerja. Jadi nggak cuman pakai tangan kiri aja. Kalau ada yang pakai laptop pakai mousepad, sangat-sangat tidak disarankan sih ya, soalnya ini buat ngelakuin seleksi atau apa ya, buat grafis gini tuh pegel banget kalau kalian pakainya mousepad yang ada di laptop. Kalau pakai pen tablet sih mending ya. Ini udah sampai sini ya, ini kita balikin lagi ke titik ke 0. Jadi titik 0 tuh dia ada kayak pen tool terus ada nolnya gitu ya. Nah, itu titik pertama ya tadi. Oke, ini udah selesai kita seleksi ceritanya ya pakai pen tool. Kemudian kita bisa bikin seleksinya dari sini. Posisi masih ada di pen tool, kalian klik selection. Nah, di sini nanti ada feeder radius. Feeder radius tuh kayak jarak antara hasil yang kita seleksi nanti dengan si background, ada jarak sekitar setengah pixel lah ya. Jadi kalau kita motong tuh istilahnya potongannya nggak terlalu tegas gitu lah. Nah, ini opsional sih, kalian mau isi 0 juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Kalau 0 berarti benar-benar pas nanti di area yang kita kasih seleksi. Kalau ada 0,5 berarti nanti ada jaraknya, intinya gitulah. Kita oke. Nah, nanti muncul ya, ada muncul semut-semutnya seperti ini. Kalau udah muncul semut-semutnya seperti ini, kita bisa klik mask yang ada di sini ya, add a mask. Kecil banget ya yang ada di sini. Nah, ini punya saya layernya tak pindah ya, dari CD tak pindah ke sini. Jadi bisa ya teman-teman, bisa diubah-ubah aja sesuai enaknya kalian itu seperti apa. Oke, kita klik mask, nanti akan muncul ya layer masking seperti ini. Oke, nah posisinya rambutnya ini masih belum rapih ya. Di bagian model udah oke lah ya, kita rapih ya. Tapi bagian ujung rambut, oh ini masih ada yang sisa-sisa background nih gitu. Nah, kita masih ada di sini ya. Pastiin kalian ada di sebelah sini yang bagian layer maxnya, karena ada dua layer di sini ya. Ada layer yang tadi background atau yang gambar asli, sama yang layer maxnya, bagian topengnya istilahnya. Nah, ini kita klik kanan, kemudian pilih yang select and mask. Nah, kalau di CS6 itu namanya refine mask, kalau di CC kesini-sini gitu ya, namanya dia udah select and mask. Jadi nggak usah bingung buat nyari refine masknya di mana gitu ya. Oke, kalian bisa pilih select and mask. Oke, jadi propertiesnya ini jadinya munculnya di sini ya punya saya. Mungkin kalau punya kalian bisa jadi
munculnya ada di sebelah yang kanan. Nah, nanti di refine mask ini ada banyak propertiesnya nih, ada mau ditambah, mau dikurangin gitu ya, mau quick selection tool. Di sini ada beberapa tools juga. Yang kita pakai adalah yang ini ya. Jadi pastiin tipe brushnya ini kalian pilih yang refine edge brush tool, nah, bukan yang lainnya, tapi yang refine edge brush tool. Oke, kemudian ini kalau bagian transparansi itu buat transparan ininya loh, backgroundnya udah kita hilangin tadi ya. Jadi kalian mau kalau 0 berarti nanti dia balik lagi kayak awal ya, tapi kalau mau viewnya full transparan seperti ini ya dibikin 100%. Radius smooth feeder, nah ini kalian bisa ubah-ubah bagian sini ya, misalkan bagian smooth atau bagian feedernya ditinggiin dikit. Nah, ini buat bagian ini nih. Nah, ini nanti kita kayak ngilangin ini loh, ngilangin backgroundnya, tapi ini dikit-dikit aja ya, soalnya dia kalau misalkan terlalu banyak kita klik-kliknya, nanti kayak hasilnya juga nggak terlalu smooth juga. Gimana sih, kayak kalau kita lagi ngelukis gitu ya, kayak gitu ya, pakai pos tapi dicuil-cuil gitu. Oke, ini kurang lebih misalkan udah gitu ya, udah selesai nih kita edit. Kalau udah selesai ini kita bisa oke. Nah, nanti dia akan berubah bagian rambutnya, jadi bagian background belakangnya ini kan agak hilang ya, nggak kayak awal tadi. Kalau semisal kalian ngerasa belum cukup puas ya, mungkin bisa di Ctrl Z lagi, kemudian bisa diklik kanan select and mask lagi gitu bisa. Atau wah ini kok kayaknya masih kurang ya, ini bisa juga, jadi klik kanan select and mask lagi, terus di refine mask lagi misalkan. Wah ini udah oke nih. Nah udah, kalau udah di oke lagi ya. Jadi refine mask atau select and mask ini bisa berulang kali juga ya, tergantung kebutuhannya sampai kalian ngerasa cukup. Oke, kurang lebih seperti itu ya tutorial untuk refine mask. Jadi dengan masking ini kalian bisa nyeleksi bagian rambut yang kelihatannya agak susah ini, tapi bisa dihilangin juga backgroundnya. Nah, tutorial yang ketiga atau di video yang ketiga nanti kita akan sambung tutorial rambut ini buat mainan adjustment layer. Oke, kita ketemu di video yang ketiga.